Kami bersyukur para imam yang ditabiskan terutama khususnya tanggal 15 Agustus bagaimana saya dan Romo Susilo dan Romo-Romo lain yang juga berulang tahun di tanggal 15 Agustus. Kalau saya tanya para Romo yang namanya pakai Maria ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Sayalah Yosef Maria Marcelinus Bintoro. Bukan hanya Maria, saya bersyukur sebelum 30 tahun imamat saya mempersiapkan. Saya tanya tadi sama Romo Yus, ada nggak ya juga yang nyiapin? Ya semuanya tergantung pribadi masing-masing. Saya memang nyiapkan waktu saya selesai tugas di Dinas TNI Angkatan Udara, meskipun masih pelayanan di TNI dan Polri bersama juga dengan Romo Arvin, saya minta waktu dengan Bapak Kardinal untuk bisa sabbatical journey 2,5 bulan. Ketika pengalaman journey ini mungkin satu hal yang bisa saya sharingkan karena banyak pengalaman yang berharga buat saya. Salah satunya pengalaman bagaimana saya didekatkan Bunda Maria oleh seorang yang di Banda. Orang itu orang dulunya kaya sekali. Dan kayanya bukan kaya main-main, itu punya tanah dengan perkebunan pala 135 hektar kan itu hebat bukan main. Tetapi setelah perjalanan lebih kurang 4 abad, ya karena sempat dirampas oleh Jepang, kemudian dikembalikan oleh pemerintah Republik, ya mendapatkan 12,5 hektar. Itu pun masih sangat luar biasa. Yang menjadi persoalan sebagaimana juga sebetulnya kehidupan kita masing-masing. Penuh dengan badai, penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah. Tetapi kita sebenarnya punya Bunda Maria yang selalu menolong. Tadinya saya terkesan karena dari mata tidak bisa berbohong bahwa orang ini sangat damai. Saya kira orang ini betul-betul orang biasa, sederhana, tetapi sebetulnya dia aslinya dulunya adalah seorang yang penguasa tanah dari turun-temurun, tetapi hilang semuanya ketika kerusuhan konflik Ambon. Dan waktu konflik Ambon, dia kehilangan istrinya, ibunya, anak perempuannya, dan tantenya. Dibunuh dengan cara yang di luar kemanusiaan. Dia banyak pingin, lebih baik saya mati. Memang dia bukan orang Katolik, dia Protestan. Tetapi memang diselamatkan oleh 2 TNI yang kemudian membawanya dia ke rumahnya Pak Des Alwi. Di tempat Des Alwi itu dia ketemu baru sama anaknya yang masih selamat tetapi sudah sekarat, laki-laki. Sehingga harus dibawa ke Jakarta di rumah sakit Pertamina oleh pengawalan Bapak Des Alwi sebagai tokoh masyarakat di Banda Neira. Bersama dengan anaknya ternyata masih hidup satu perempuan, jadi mereka cuma bertiga. Baru 1 bulan kemudian baru bisa omong dan akhirnya Tuhan memberikan berkat. Tapi dia pikir saya sudah kehilangan apapun, luka batinnya sudah terlalu besar. Waktu saya melihat dia, matanya tetap dengan mata yang teduh, mata yang penuh dengan kerahiman Tuhan. Padahal dia sudah kehilangan semuanya dan dia bercerita, ya kalaupun itu ada luka batin yang begitu dalam, dia menceritakan yang boleh saya rumuskan dengan dia sudah berdamai dengan dirinya. Dan disitulah sebetulnya saya merasakan inilah sebetulnya tugas kami para imam untuk membawa orang-orang yang mengalami luka dalam, yang kerap kali kita nggak ngerti harus bagaimana. Ada Bunda Maria. Saya juga nggak ngerti ketap kali saya berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan yang luar biasa. Karena disitulah tugas seorang imam untuk membawa dan menyatukan jembatan, memperdamaikan manusia dengan Tuhan, manusia dengan dirinya. Dan sesamanya, memaafkan dan rekonsiliasi. Ini sebetulnya yang akan kita bawa sampai nanti kita mati. Saya tadi hitung romonya ada 33. Pas usianya Tuhan Yesus yang sempurna. Karena kita semua cepat atau lambat
kita akan mengalami damai bersama Bapa di sorga. Tapi inilah yang sebetulnya menjadi tugas terutama kami para imam untuk menjadi jembatan yang menghadirkan pengharapan. Banyak hal saya refleksikan, saya gagal. Apalagi sebagai imam militer. Pertanyaannya kan, apakah saya sudah bisa membawa damai dengan orang-orang yang sebetulnya masih punya banyak persoalan dan belum berdamai dengan dirinya. Tetapi saya diteguhkan oleh orang yang saya temu di Banda Neira. Itu salah satu bekal rohani yang kalau saya lalu boleh rumuskan, Tuhan itu memberikan anugerah sebagaimana tadi yang Romo Didit nyanyikan dan kita syukuri. Tapi syukur ini sebagaimana saya juga, saya ini jadi Romo itu karena berkat Bunda Maria, saya disembuhkan oleh Bunda Maria karena pengalaman di Lourdes. Ibu saya yang berdoa pada Bunda Maria, saya ini invalid sebagai manusia, tapi disembuhkan Bunda Maria. Ada saudara-saudara saya di sini, ada tante saya, ada Mbak Yu saya di sini. Mereka bisa cerita bagaimana saya dulu nggak bagus-bagus amat sebagai orang yang normal, karena invalid. Tapi saya disembuhkan oleh Bunda Maria. Lantas kalau sudah disembuhkan, apa yang kemudian saya hidupi? Syukur. Dan syukur ini adalah sebuah panggilan untuk diutus menjadi pendamai dan berkat bagi orang. Maka doakanlah kami para imam. Karena saya waktu 30 tahun saya bersyukur. Pesan ibu saya. Waktu saya sama Romo Susilo di paroki Blok B ditabiskan, ibu saya mengatakan, kowe sing setyo lan suci. Dan itu mau saya bawa sampai mati. Doakan kami para umat semuanya dengan para imam yang ada di sini yang mestinya mensyukuri pengalaman ini sebagai yang paling indah. Karena kami orang yang biasa-biasa saja, tetapi dipilih orang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena ini adalah orang-orang yang dipilih, bukan karena kemauan dan keinginan kami semata, tetapi lebih daripada belas kasih Tuhan. Mari kita mensyukuri imamat ini. Matur sembah nuwun sedaya. Para Romo, para suster, terima kasih atas kesempatan yang istimewa ini. Saya boleh merayakan 25 tahun lalu saya ditahbiskan menjadi imam. Moto tahbisan yang saya pilih 25 tahun yang lalu dan coba saya hidupi hingga sekarang ini adalah jalanmu bukanlah jalanku. Yesaya 55 ayat 8. Saya ditahbiskan persis sore seperti ini, hari yang sama 15 Agustus 2001 di Geraha ITS Surabaya. Saya mungkin imam yang produk bukan katedral, bukan gereja megah tahbisannya, tapi di aula ITS. Bersama total waktu ditahbiskan 12 orang, 5 Lasaris atau CM, 4 Projo Surabaya, dan kami bertiga SVD. Saya Romo Pungki Setiawan SVD dan ditahbiskan pada waktu oleh almarhum Monsinyur Yohanes Hadiwikarto. Saya ingin mempersembahkan dan mengenang kembali 25 tahun lalu di kartu tahbisan saya membuat doa sederhana seperti ini. Mohon maaf mungkin saya memang tidak pandai berpantun, tapi sekurang-kurangnya saya pernah menulis doa. Judulnya doa di kartu tahbisan saya adalah Ku berjalan dalam hasrat kembara kebebasanku, tak ingin ku berjalan di depanmu, sebab pastilah takkan ku sanggup memimpinmu. Pun dalam kerapuhan dan kelemahanku, tak hendak ku berjalan terlalu jauh di belakangmu, karena takkan sanggup aku mengikutimu. Vie tue alie sun hominibus propositis, jalan-jalanmu memang lain dari yang dirancang manusia. Jadi Tuhan, ku mau berjalan di sampingmu saja, dan sudi jadilah teman seiring seberjalananku. Demikian, tidak sampai 5 menit, tapi semoga bisa menjadi sharing panggilan saya.
Ini salah satu bagian, nanti Romo Yus terima kasih, matur nuwun sudah diberi kesempatan turut merayakan pesta perak saya sebagai imam. Dan ini nanti salah satu bagian dari halaman buku yang saya tulis khusus 25 tahun ini, saya menulis 25 kisah saya menjadi imam. Nanti saya titipkan ke Romo Yus, barcode-nya boleh diminta oleh siapa saja. Karena saya sudah diundang gratis ikut pesta ini, saya juga mau beri gratis. Saya enggak nyetak buku, tapi barcode tulisan buku saya. Matur nuwun, terima kasih. Nama saya Nano. Jangan pernah menyebut 2 kali. Tak terasa saya merayakan 25 tahun imamat. Kata orang, Romo seperti ditahbiskan kemarin. Kamu pernah periksa dokter katarakmu? Saudara-saudari, saya mau berbagi 3 hal yang saya syukuri saat merayakan 25 tahun imamat ini. Pertama-tama saya mengucapkan kepada Romo Yus yang berbaik hati mengundang dan ikut dipestakan di tempat ini. Romo Yus, terima kasih banyak. Buah pertama dari 25 tahun imamat saya. Kalau Tuhan sudah punya mau, jangan kamu lawan. Kualat bro. Saya tidak pernah pengen jadi Romo. Saya pengen jadi pemain bola, maka waktu di Seminari Mertoyo dan saya terkenal sebagai Maradona. Kalau enggak percaya, tanya teman angkatan saya sejak di Sri Menari Mertoyudan. Romo Rudi Hartono, itu teman angkatan saya sejak Mertoyudan, dia saksi hidup. Darto Helm alias Mario Teguh. Tapi Tuhan membelokkan. Dan saya tetap enggak mau jadi Romo, enggak menarik jadi Romo itu. Saya pengen jadi arsitek, maka saya pikir waktu itu hanya sekolah di Sri Menari 4 tahun, keluar kuliah UGM. Tuhan enggak kasih. Tuhan membelokkan saya. Di tahun terakhir itu saya kok pengen jadi Romo. Padahal saya sedang jatuh cinta pada anak Stella Dus. Saya mau bilang anjrit, tapi kok Tuhan. Enggak beranilah gua. Ingat poin pertama, kalau Tuhan sudah punya mau, jangan kamu lawan bro. Kualat, rambutmu habis. Sorry. Akhirnya saya terima, oke Tuhan, kalau engkau pengen aku jadi Romo, oke, aku masuk Serikat Yesus. Dan dengan penuh kebanggaan karena waktu itu yang ngelamar 25, yang diterima 8. Dan aku masuk di 8 orang itu. Dan 8 orang itu sekarang tinggal 3 yang jadi Romo. Dan gue salah satunya. Aku enggak sombong, mengatakan kebenaran itu kadang-kadang beti dengan sombong. Aku orang yang percaya diri, maka kalau aku sudah pengen, aku kejar, biasanya dapat. Aku kan orang determinatif. Aku kejar, suatu ketika aku tidak mampu melampaui sebuah tantangan SY. Aku patah. Dan aku nyerah, Tuhan bukan aku enggak mau ya, aku enggak bisa loh ini. Dan Tuhan bilang, aku memang pengen mematahkanmu supaya kamu tidak mengandalkan kekuatanmu, tapi kekuatanku. Saya anak tentara, maka saya jawab, siap Tuhan, aku mau berjalan bukan karena kekuatanku, tapi kekuatan
Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama, kalau Tuhan sudah punya mau, jangan dilawan, kualat kamu. Dan jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, andalkan kekuatan Gusti Allah. Poin kedua, kalau saya betulan ikut Tuhan, nggak usah cari teman, saya diberi banyak teman. Nggak usah nyari, nggak usah upload macam-macam di Facebook, di IG, di TikTok. Kamu diberi Tuhan teman-teman, nggak usah nyari. Yang hadir di altar ini beberapa dulu saya temani di Sri Menari, sekarang jadi teman saya. Romo Nofrin dulu, Romo membaur dalam asmara. Romo Boni, itu dulu murid dan saya guru di sana. Sekarang jadi teman. Kalau kamu mengerjakan yang diinginkan Tuhan, kamu akan diberi teman. Dan aku mengalami itu sampai sekarang. Maka saya punya banyak teman. Besok saya akan merayakan 25 tahun imamat saya di tempat lain. Saya ingin merayakan pertemanan yang diberikan Tuhan. Dan mereka adalah teman-teman bukan yang saya cari. Yang saya cari sebetulnya BCL, Luna Maya. Tapi itu enggak diberikan. Yang diberikan orang lain. Ya sudahlah. Tapi saya pegang sebagai prinsip, kalau kamu mengejar yang diinginkan Tuhan, Tuhan ngasih kamu teman. Tapi kalau kamu mengejar teman untuk kepentinganmu sendiri, kamu kehilangan teman. Saya ulang lagi, kalau kamu ngejar teman hanya untuk kepuasan dirimu sendiri, kamu kehilangan temanmu. Poin ketiga, umurku sudah tua bro, walau tampak lebih muda daripada Romo Nofrin. Saya memilih untuk hidup ini mau memperjuangkan yang diinginkan Tuhan untukku. Landilalahnya tugas-tugas saya itu di seminari, di novisiat, di rumah retret. Saya ingin melanjutkan keputusan saya, ikut Tuhan memperjuangkan yang diinginkan Tuhan untukku. Dan terakhir untuk menutup 3 poin itu adalah yang paling penting sebetulnya 25 tahun imamat bagi saya bukan merayakan hebatku, tapi merayakan Tuhan yang jauh sangat setia padaku. Walaupun namaku Setyo Darmono, aku bukan orang yang setia. Aku banyak berdosa, tapi Tuhan selalu setia. Kisah yang selalu menyentuh dan memukul saya adalah kisah perempuan yang ketangkep berbuat dosa dan nyaris dilempari batu itu. Anda ingat Yesus bilang apa? Pergilah. Yang enggak berdosa silahkan lempar. Semua orang pergi. Terus Yesus tanya ke perempuan itu, kemana orang-orang itu? Pergi. Dan Yesus mengatakan, kamu pergi juga, jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudari, itu juga saya. Harusnya saya sudah dilempari batu. Tapi Tuhan membuat saya tidak dilempari. Dan lalu Yesus bilang, udah 5 menit pergi.
Setelah pergi, saya yang menggantikan. Saya mau menyambung apa yang diceritakan oleh Romo Nano tadi. Mungkin belum pernah dengar cerita ini. Jadi ketika wanita itu tertangkap berbuat dosa, tiba-tiba di situ banyak laki-laki yang siap untuk menghukumnya. Dan Yesus berkata, siapa yang belum pernah berbuat dosa, silahkan lempar batu terlebih dahulu. Tiba-tiba ada yang melempar, jedok. Terus Yesus nengok, ya ibu. Siapa kira-kira ibu itu? Bunda Maria. Ternyata yang belum pernah berbuat dosa adalah Bunda Maria. Dan ini adalah peringatan, hari raya Bunda Maria diangkat ke surga. Wahai para imam, sebelum ditimpuk, berdoalah kepada Bunda Maria. Semoga kita bisa masuk dalam jubah perlindungan Bunda Maria. Amin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya memang bersama Romo Yus Bintoro yang tadi di kata pembuka oleh Romo Yus dikatakan termasuk 30 tahun kami berdua, tapi kami ingin merayakan pesta perak seperti Romo Nano tadi. Tetapi kami tidak bisa karena COVID. Maka kami hanya misa di katedral bertiga dengan Bapak Uskup, dengan panitia, dengan kamera. Gak ada umat sehebat ini. Jadi Romo Yus bersyukurlah ditemani banyak Romo, ditemani banyak sahabat dan kenalan. Saya hanya ditemani kalau nggak salah Romo Patrick dan kawan-kawan waktu itu ya. Berapa orang waktu itu ya? Cuma 15 orang di katedral, oblong-oblong kan berarti. Katedral sebesar itu. Nah untungnya pada malam hari itu Bapak Uskup berbaik hati, ayo makan malam bersama Kuria di Wisma Keuskupan. Dan kami dapat hadiah karena 25 tahun, cuma amplop aja sih. Ya. Ternyata setelah saya buka di rumah isinya 25. Tentang 25 apa pikir sendiri. Ya. Jadi Romo Yus kami 30 gimana nih? Tidak terasa sudah 30 tahun, perasaan tahun lalu saya 29. Saya dengan Romo Bintoro ini berdua dari tahun 1996 ditabiskan oleh Kardinal Julius di Blok B. Cuma bedanya perutusan pertama Romo Bintoro itu sudah langsung menjadi pastor militer. Sementara saya perutusan pertama di parokinya Romo Romanus yang sekarang. Di mana Romo? Kelapa Gading. Coba kan beda jauh tuh ya. Maka saya sama Romo Yos tuh beda, dia terlalu militeristik dia. Kalau saya terlalu artistik. Ya, tapi coba lihat tadi ketika Romo Bintoro sharing kan nggak kelihatan militernya sama sekali. Padahal kolonel. Padahal dulu zaman dia masih letnan, kalau cerita sama saya di stasiun Tugu orang nggak mau antri udah dikasih tahu, Mas antri Mas, tetap di situ. Yang kedua Mas antri Mas, tetap di situ. Yang ketiga Mas antri Mas, nggak mau lagi, dicek kayak gini, antri nggak? Tapi itu dia letnan waktu itu. Sekarang kolonel kayaknya lemah lembut banget gitu ya. Sharingnya mendalam gitu ya. Itulah orang yang kalau sudah matang begitu. Saya sejak ditabiskan memang udah matang kulitnya. Menurut saya 30 tahun ini bukan kebetulan apalagi prestasi. Tetapi rahmat penyelenggaraan ilahi. Sepertinya saya tidak lebih dulu memilih jalan imamat ini. Tetapi jalan imamat ini telah lebih dulu memilih saya. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Ya. Saya anak ke-6 dari 7 bersaudara, hari ini hadir di tempat ini. Tadinya saya anak bungsu sebelum adik saya lahir. Bapak ibu saya sudah meninggal, jadi saya sudah yatim piatu.
kakak saya nomor 1 dan 2 juga sudah meninggal. Sebelum meninggal, keduanya masih hidup. Jadi sekarang saya tinggal 5 bersaudara. Sebelumnya saya 7 bersaudara. Kalau yang ini gampang kan dicerna kan ya? Iya. Lanjut ya. Tidak ada imam yang baik jika tidak ada umat yang baik. Amin. Tepuk tangan untuk para umat. Dan saya yakin kalau saya lihat pemandangan ini dengan sinar matanya, dengan wajah, ini adalah umat yang baik. Yang pasti bisa mendukung kami semua bisa jadi imam yang baik. Amin. Doakanlah kami orang berdosa ini. Sebelum ditimbuk oleh Bunda Maria. Tapi Romo Didit pintar loh, sebelum ditimbuk sama Bunda Maria dia Ave. Gak jadi ditimbuk dia, pinter dia. Romo Pungki juga pinter, sebelum ditimbuk dia bikin doa, ini jalan anakmu. Jadi ditimbuk. Romo Bintoro juga sebelum ditimbuk dia pintar dia pergi dulu ke Ambon 3 bulan gitu ya. Supaya timpukannya nggak nyampe. Romo Nano nggak kalah pinter, dia di Sangkal Putung. Dia bikin refleksi dalam banget itu 3 itu tadi ya. Saking dalamnya akhirnya muncullah cerita tentang timpuk menimpuk itu. Cita-cita saya nih sekarang nih hanya ada 2. 1, mati tetap jadi imam. Para Romo begitukah? Oh, iya. 2, masuk surga. Setuju? Saya cuma punya 2 cita-cita itu. Saya udah gak punya cita-cita yang lain. Sebab yang lain sudah milik orang lain. Sebenarnya ya, yang lain-lainnya kalau ada sesuatu yang baik dari saya itu bonus. Misalnya ya, yang disebut bonus itu adalah ini. Menjadi kolonel TNI AU itu bonus sebenarnya. Atau menjadi direktur Puspas Samadi itu bonus. Ya. Nggak terlalu penting bonus-bonus itu, yang penting meninggal tetap jadi imam dan mati masuk surga. Jadi yang di sini juga hadir para dosen, kalau mau menjadi profesor boleh. Kalau nanti karena kesibukan ini dan itu dan nggak jadi profesor, nggak apa-apa, itu cuma bonus. Gitu. Yang mengerti hendaklah ia mengerti para dosen. Imamat adalah rahmat, tersimpan dalam bejana tanah liat. Kalau jatuh bisa rengat, kalau jatuhnya gawat bisa tamat. Maka imam harus taat dan butuh doa yang sangat dan kerjasama yang hangat. Bekerja sama yang baik dengan sesama imam dan umat agar semuanya selamat. Amin. Karena udah jawab amin artinya mengajak saya berhenti. Akhirnya terima kasih atas kebersamaan, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan mari kita saling mendoakan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Pantun terakhir. Kalau bagus bilang, Cakep. ke BSD makan soto Bang Mamat. Cakep. Mampir ke Samadi minum teh cap melati. Cakep. Wahai para imam, selamat hut imamat. Cakep. Jadilah gembala baik dan murah hati. Amin. Selamat sore. Sore Romo. Tadi saya turun di stasiun Jatinegara, dijemput teman saya Wacana Bakti Angkatan Ketiga, Mas Sigit. Terus Mas Sigit itu ditanya, nanti Romo ikut konselebran? Enggak.
Lalu kami ke pastoran bersama teman yang lain. Ketemu Romo Yus ini memberi selamat pesta perak 25 tahun. Nah, si Sigit ini tanya lagi, Mo, itu Romo Iwan ikut konselebran? Oh ikut. Yus nggak bawa jubah. Nih pakai jubah saya. Nah ini jubahnya Romo Yus. Karena saya sudah punya strategi supaya tidak ikut gitu ya. Lalu ditambah, nanti gantikan saya kesaksian. Wah mati aku. Pesannya apa? Kalau Romo Yus sudah punya mau, Jangan melawan. jangan dilawan bro. Nah, itu. Tuh pesan pertama ya. Kami berdua satu sekolah sejak di Tangerang sampai SMA ya di Wacana Bakti. Saya ingin membagi singkat 3 fase kehidupan Romo Yus yang saya kenal. Yang pertama itu fase di Tangerang, kami dari paroki Santa Maria Tenggerang waktu itu ya. SD di Santo Strada Franciscus, jadi kami bersama. SMP Romo Yus di Santa Maria 2, saya Santa Maria 1 pagi, Romo Yus sore, tapi kami satu aktivitas di Putra Altar di Tangerang. Dan kami juga tidak tahu bahwa pengen menjadi Romo dan mendaftar di Vinari. Tahu-tahu kami mendaftar bersama, waktu itu diantar oleh ayah saya dari paroki lalu ke Wacana Bakti. Kami bertiga waktu itu. Tiga-tiganya diterima. Yang saya kenal di fase pertama ini, Romo Yus itu kecil, pendek, hitam. Itu secara fisik, ya, kecil, pendek, hitam. Tidak banyak bicara. Beda dengan sekarang ya. Tidak banyak bicara, tenang, anteng begitu. Seperti Bunda Maria. Yang menyimpan segala perkara dalam hatinya. Itu fase pertama. Fase kedua yang saya kenal adalah lebih dekat, lebih akrab di Seminari Wacana Bakti. Kami ber-42, yang jadi imam kalau tidak salah 7 ya. Dari Wacana Bakti angkatan ketiga, beberapa hadir di sini sudah bertobat menjadi bapak. Tetapi dari mereka ada yang menyumbang 2 calon imam untuk Keuskupan Agung Jakarta. Nah, ada 2, satu masih di Tor, satu sudah filsafat ya. Pokoknya ada 2 yang menyumbang untuk Keuskupan Agung Jakarta. Di Seminari Wacana Bakti, Romo Yus itu yang saya kenal orangnya tekun. Pandai dalam eksakta, matematika, fisika itu pandai. Saya sering belajar sama Romo Yus itu ya. Dan yang satu lagi, dia adalah toser terbaik di Seminari Wacana Bakti di bidang bola voli. Tepuk tangan ya. Wah, ini toser terbaik. Saya semesternya. Nah, jadi saya mulai mengenal Romo Yus itu kalau membuat umpan-umpan begitu, ke belakang, pendek, ke tengah gitu ya. Itu sangat mahir, bahkan kadang menipu lawan. Seakan-akan mau memberi tapi dia sudah belok ke lawan. Sehingga hebat sekali. Kami juara Uskup Cup untuk Jakarta Selatan. Seminari Wacana Bakti waktu itu. Apa yang bisa saya maknai di fase kedua? Kata pengumpan. Saya melihat pribadi Romo Yus itu berkembang dengan selalu memberi umpan. Tidak hanya umpan ikan-ikan yang ada di sini ya. Tidak hanya itu. Tapi umpan-umpan sesuatu yang dia tawarkan, nah tergantung ini. Kita menyambutnya atau tidak, tapi selalu memberi umpan. Ya, memberi umpan yang terbaik untuk kebaikan kita. Ini sengaja memuji karena saya digratisi hari ini ya, nggak apa-apa ya Romo Yus ya. Nah, jadi ini yang saya kenal. Saya melihat memang punya tipikal untuk melemparkan sesuatu ya. Kreativitas, gagasan yang sudah kita rasakan semua ya. Setuju ya?
Jadi banyak kreativitas, umpan-umpan yang sebenarnya dilambungkan untuk kita sambut. Di fase ketiga, kami berbeda jalur, saya masuk Serikat Yesus, Romo Yus masuk KAJ, lalu saya tidak terlalu dekat lagi, saya memantau dari jauh. Mungkin teman-teman Romo Yesusan KAJ yang jauh lebih mengenal Romo Yus. Tetapi yang saya lihat dari pengalaman tadi, 2 fase tadi, nah di fase ketiga nih, rupanya Romo Yus nih mulai banyak omong ya. Nah ya, mulai pandai berbicara, membuat ini, membuat itu. Lalu juga yang menarik bagi saya adalah karakter yang rupanya dulu tersembunyi dan kelihatan. Romo Yus bagi saya ya, itu menunjukkan keutamaan kemurahan hati. Benar enggak? Setuju enggak ini? Setuju. Nah, Romo Yus itu gelisah kalau ada orang yang susah. Jadi berpikirlah gimana caranya untuk membantu atau menolong. Itu tentu bukan dirinya sendiri, dia melibatkan banyak orang, banyak umat untuk berbagi kebaikan. Nah itu yang saya rasakan, saya alami, maka Romo Yus Provisiat selamat untuk Pesta Perak Imamat seperti 25 tahun lalu di Paroki Tangerang. Beliau ditabiskan, ya, Bapak Ibu almarhum Domeri, ini ada keluarga di sini kakak adik, begitu bangga dan gembira Romo Yus menjadi imam pertama waktu itu dari Paroki Santa Maria Tangerang yang ditabiskan. Saya yakin hari ini beliau berdua yang ada di surga juga bangga dan bersyukur atas anaknya yang dulu itu ireng kecil, ya, panggilannya Yus Gembel ya. Nah, pokoknya seperti itulah, tapi telah menunjukkan sesuatu yang di luar yang fisik, yaitu hati yang mau membantu dan mau menolong dan mengajak semua untuk punya kemurahan hati tersebut. Itu yang saya alami, maka Romo Yus tetap haheho. Happy dalam hidupmu, healthy dalam hidupmu, dan holy juga dalam pelayananmu sebagai imam. Dan Provisiat selamat untuk para Romo yang lain. Sekarang saya mewakili Romo Yus sebagai keluarga nih ya. Karena kami satu keluarga beda terah mbah gitu ya. Sama-sama dari Batu Retno ya Mas ya. Dari Batu Retno. Jadi kami sangat berterima kasih mewakili keluarga almarhum Bapak Ibu Domeri bersama putra-putri yang ada di sini atas doa, dukungan, seluruh perhatian umat, para Romo, Suster, Frater bagi perkembangan kami para imam, secara khusus Romo Yus yang hari ini merayakan 25 tahun Pesta Perak, seperti para Romo yang lain ajakan, tetap mendoakan dan mendukung kami agar tetap setia dalam jalan panggilan ini. Matur nuwun, berkah dalam. Para Romo, terima kasih untuk sharingnya. Saya cuma minta satu hal, tolong untuk misa dan acara hari ini jangan ngelihat jam tangan ya. Sharingnya udah panjang tadi. Belum masih ada acara ini, acara itu. Enjoy aja, nikmati waktu bersama di sini ya. Mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan syahadat iman. Aku percaya akan Allah, Bapa yang